Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United kalah 1-3 melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Ini udah memastikan bahwa Paris Saint-Germain 99% akan lolos karena nextnya cuma melawan Istanbul di Paris. Ya, sementara Manchester United masih harus melawan Leipzig di Leipzig untuk menentukan siapa yang lolos. Ya, ini menurut gue sih ini kurang bagus ya, dan juga performa kita hari ini menurut gue sih nggak bagus. Kenapa? Karena Paris Saint-Germain sendiri gue bilang mainnya nggak bagus ya. Seperti biasa Paris Saint-Germain mengandalkan magicalnya Neymar sama Mbappe, ya kan. Cuma bedanya kali ini ketimbang pas kita melawan mereka di Paris, ya Mbappe sama Neymar disupport sama Verratti sama Paredes, ya itu jelas dua midfielder yang berkualitas. Nah, ini kita ngomongin dulu golnya Neymar ya. Jadi golnya Neymar itu berawal dari aksi individualnya Mbappe, ya kan. Terus Mbappe dapat ruang nge-shot, bolanya deflected, Neymar ngegol ya. Jadi menurut gue ini gol bisa banget ditanggulangi, bukan kesalahan back menurut gue, tapi menurut gue kesalahan CDM. Kenapa? Karena pas Mbappe lagi aksi individual itu McTominay sama Teles yang jaga ya. McTominay pas jaga harusnya dia berani nekel ya, karena itu tugasnya CDM ya. Lu harus berani nekel ya biar bola nggak jatuh ke lini pertahanan kita ya. Cuman dia diem doang gitu loh, cuman ngikut-ngikutin doang, yang ngebayang-bayangin doang. Jadi akhirnya ya terjadilah gol itu ya. Kalau untuk gol Rashford ya itu kejadiannya deflection juga ya. Jadi kalau nggak salah Martial nembak ya kan, bolanya keluar kotak penalti, bisakah dapat, bisakah passing ke Rashford nembak, deflected, masuk gol ya. Di babak pertama menurut gue sih sebenarnya 50-50 ya. Apa namanya, si PSG main nggak bagus, kita juga mainnya nggak bagus gitu ya, jujur aja sih ya. Dan yang kejadian di babak pertama adalah yang paling benar-benar seharusnya tuh Fred, yang kartu kuning ini nih. Fred nih, ini harusnya dia kartu merah ya, karena gimana pun juga dia nyundul lawan ya. Itu dia hoki banget untuk nggak dapat kartu merah dan cuma dapat kartu kuning ya. Cuman yang gue udah bilang di babak kedua nih, pas half time gue bilang, wah, Fred McTominay mainnya nggak bagus ya. Kenapa? Karena ada menurut gue mereka banyak miss passing, banyak salah nekel ya, presinya kurang rapi ya, segala macem. Dan gue bilang di YouTube, wah ini Fred harusnya diganti sama Ole di babak kedua ya kan, karena pemainannya fisikal sekali, bahaya bisa kartu merah ya. Itu gue udah ngomong tuh ya, dan akhirnya kan kejadian ya di babak kedua. Setelah gol dari Marquinhos, Fred kena kartu merah ya. Terlepas dia nekel bersih, kena bola dulu atau enggak ya, cuman itu semua nggak masalah gitu. Kenapa? Karena ya dia harusnya kartu merah di babak pertama ya. Itu harusnya kartu merah, nggak cuma dia gara-gara nyundul orang, dia juga nginjek kaki orang tuh, dan itu nggak diapa-apain ya. Ini Fred harusnya udah diganti ya, ini menit 70-an nih dia kan dikena kartu merah, dan harusnya tuh udah diganti di menit 60, nggak perlu dipaksain main ya. Kita punya bench kok, banyak bench kita, kenapa nggak dipakai ya. Oleh benar-benar kesalahan utama dia nih di sini ya, itu tidak mengganti Fred ya. Sangat sekali tidak mengganti Fred, itu benar-benar kesalahan 100% untuk di Ole ya. Dia terlalu menganggap remeh ya, karena dia harusnya tahu dong tugas si dia adalah ya nekel. Tugasnya si dia adalah nekel, menghentikan aliran bola ke defense ya. Nggak mungkin Fred, udah kelihatan banget Fred mainnya harus main fisikal begitu untuk menghentikan PSG ya. Harusnya diganti gitu loh. Jadi ini gue bilang sih ya, kesalahan Ole benar-benar fatal sekali untuk tidak mengganti Fred ya. Kalau untuk ngomongin golnya si Neymar yang kedua ya, di injury time ya, kalau itu mah ya sorry kata ya, gue mau ngomongin juga susah ya, karena itu udah kalah lah gamenya pada saat itu ya. Kenapa? Karena kita udah kalah 1-2 dan juga kita main 10 orang pemain ya. Ini lawan PSG lagi. Cuman golnya Neymar itu menurut gue bisa juga di prevent gitu loh ya, karena ya itu Maguire-nya aja gitu loh ya. Dia nge-sprint, dia jatuh lagi ya kan. Akhirnya Neymar dapat bola, nggak dihalangin atau apa ya, akhirnya gol lah ya. Intinya begitu ya. Oke, kita lihat line up dulu sementara. Mana line up-nya nih. Oke, dari segi line up, menurut gue sih line up jujur aja udah oke ya. Karena sesuai ekspektasi gue, pasti kita bakal main lebih bertahan, coba build up serangan dari counter attack ya, segala macam ya. Ini menurut gue udah oke lah. Gue nggak bakal salahin Ole tentang line up ini ya. Cuman ya kenapa kita bisa kalah juga ya. De Gea main cukup bagus ya, jujur aja sih ya. Nggak terlepas dari kebobolan 3 gol, ada banget lah beberapa chance-nya si PSG yang ya itu Cengli-nya gol, tapi dia bisa berhasil menghentikan ya. Jadi menurut gue De Gea main nggak jelek lah ya. Cuman menurut gue sih ini
kenapa kita bisa kalah ya? Kita dari seri 1-1, jujurnya pas kita masuk halftime itu kita main lebih bagus ya. Dan ini ada satu ya, gua harus ngomong ini ya, benar-benar gua harus ngomong. Ini Martial, buat gua ini pemicu kekalahan kita. Ya, ada kesempatan di babak kedua ya, di awal-awal ya, itu kita Martial setelah ada build up play yang sangat bagus lah ya, Cavani, Rashford segala macam. Rashford passing ke Martial ya ke dalam kotak penalti, di mana dia tuh nggak dijaga, dia tuh kosong dan jaraknya deket ya. Itu kiper si Navas lagi ya, udah misposition lah. Intinya dia itu harusnya 100% gol, 120% gol, tapi dia ngelawak lagi, malah nembak burung ya. Itu harusnya kita udah 2-1 pada saat itu harusnya 2-1 itu ya. Menurut gue gini ya, gue sih jujur, gue 4 juga lama-lama sama Martial begini caranya ya. Martial ini udah kayak apa ya, kalau gue bilang, kalau mau dibandingin udah kayak Griezmann kali ya sekarang ya di Barcelona ya. Jadi dia tuh benar-benar udah gak ada confidence kali ya. Finishing dia tuh benar-benar udah katro abis gitu loh. Dalam posisi lu cuma ngadepin gawang doang, nggak ada back di kanan ya, sama kiper udah salah posisi. Lu striker Manchester United masa nggak bisa gol kayak begitu gitu. Itu benar-benar kesalahan fatal 100% yang menjadi pemicu kekalahan Manchester United ya. Sorry kata ya, gue jujur aja, gue sih suka sama Martial, jujur aja. Gue bukannya anti Martial ya, kan kalian banyak lah yang Martial katro segala macam. Menurut gue sih Martial season lalu cukup bagus lah menurut gue sih ya. Cuman dia punya finishing sih hancur habis loh, bener loh. Makin lama makin hancur ya, bener-bener gue liat kayak Griezmann, kepercayaan dirinya sangat kosong, finishingnya bener-bener lagi katro habis. Kalau udah kayak begitu doang nggak gol mah, lu ngapain jadi striker Manchester United ya? Gue aja bisa gol itu pasti, mau lawan Keylor Navas atau siapa, gue pasti gol itu. Malah dia nembak burung lagi, aduh gila loh bener. Kalau gue sih ngeliatnya itu bener-bener, waduh, sampai detik ini gue masih kesel banget sama kejadian itu tuh ya. Terlepas menurut gue Fred kartu merah itu cuman pelengkap doang gitu. Cuman menurut gue pivotalnya ini gara-gara ini ya, itu harusnya 100% gol, nggak ada alasan nggak gol. Untuk seorang striker Manchester United, lu ngadepan gawang doang, masa lu nggak bisa ngegolin? Nggak ada defender yang marking lu, kiper udah miss position. Gue sih bener-bener deh, itu menurut gue sih itu pivotal banget ya untuk kekalahan Manchester United. Martial, sorry kata Martial, Ole tolong udah lihat ya, Martial ini menurut gue sih udah boleh dicadangin sih sekarang ini ya. Udah boleh 100% dicadangin karena dia nggak perform, nggak bisa kita finishing seperti itu ya, nggak bisa benar-benar 100% gara-gara itu deh dia ya. Ole juga melakukan kesalahan ya seperti yang gue bilang ya, karena dia nggak ganti Fred ya. Cuman pivotal banget itu. Kalau kita bisa ngegolin, itu merubah momentum, 100% merubah momentum, karena kita lagi main bagus pada saat itu ya, pas awal babak kedua ya. Itu menurut gue sih benar-benar deh Martial hancur habis ya. Justru kalau jujur ya, si Cavani yang kena tiang itu menurut gue itu jauh lebih keren itu deh, walaupun dia kena tiang ya. Menurut gue itu bukan salah gitu kan, tapi itu finishingnya cakep banget itu, cuman dia nggak hoki aja ya. Cuma kalau untuk Martial, lu depan gawang lu nggak gol, sorry man, you have to out man, lu harus keluar. Bener-bener deh, gue nggak habis pikir itu, bener deh ya. Jadi ini kekalahan menurut gue sih jujur aja sayang sekali, karena ini harusnya kita bisa menang ataupun bola seri ya. Harusnya bola seri harusnya bisa ya. Cuman gitu, Martial memutuskan untuk ngelawak di depan gawang, nggak mau ngegolin ya. Itu benar-benar itu pemicu utama deh ya, di luar dari Ole ngelawak juga nggak mau ganti Fred itu di babak kedua gitu loh ya. Itu juga lawaknya si Ole lah. Jadi menurut gua ini kekalahan ya, udah mau gimana, namanya bola. Semoga aja di Leipzig nggak ada yang ngelawak ya, dari Ole, dari semuanya ya, striker kita semua ya, dan Martial, lu benar-benar kayak Griezmann deh sekarang deh, lu harus benar-benar mikirin gimana cara lu jadi lebih bagus lah finishingnya. Nggak bisa lu perlu berapa chance gitu loh untuk ngegolin ya. Kalau cuman gitu lu nggak bisa gol ya. Sorry nih gue ngomongin lagi soal Martial, tapi gue masih kesel banget ngeliatin Martial kayak begitu ya. Ini game harusnya udah di tangan, harusnya kita udah lolos champion ya. Oke, sekian ulasan pertandingan dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.